Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengupas tentang buku saku moderasi beragama. Adapun eh, file yang saya gunakan adalah merupakan PDF dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja kita akan membahas tentang tanya jawab moderasi beragama. Baik, eh, terkait dengan moderasi beragama, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Sebelumnya, kita akan mengupas satu persatu kata dari moderasi beragama. Yang pertama, moderasi. Moderasi merupakan jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi, terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada suatu pihak manapun atau pendapat manapun, sehingga bersikap adil, independen, ataupun di tengah-tengah kepada semua pihak yang terlibat. Adapun selanjutnya terkait dengan definisi moderasi. Moderasi adalah sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Di kiri buruk, di kanan buruk, dan tengah-tengahnya adalah sebuah kebaikan. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena kenapa? Berada di antara sifat ceroboh dan juga sifat takut. Sifat dermawan juga dianggap baik karena berada di antara sifat boros dan juga sifat kikir. Jadi di tengah-tengahnya adalah dermawan. Kemudian selanjutnya, kalau kita gabungkan makna dari moderasi beragama, maka pengertiannya adalah bagaimana cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan memoderasi beragama, seseorang tidak terlampau ekstrim yang berlebih-lebihan, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, ya, saat menjalankan ajaran agamanya. Dan orang yang melakukan atau mempraktikkannya adalah disebut moderat. Orang yang mau moderat. Kita lanjutkan. Apakah benar ekstrim itu buruk? Benar jawabannya. Kenapa? Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti sombong contohnya. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika dilakukan secara berlebihan, maka implikasinya, dampaknya bisa berdampak buruk. Contoh, kita memiliki sifat yang dermawan, suka berbagi. Sifat ini pasti baik karena berada di antara sifat boros dan kikir. Akan tetapi, ketika seseorang melaksanakan atau melakukan eh, kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan juga. Karena kalau kita membagi atau berbagi kepada seseorang dan tidak memikirkan kebutuhan atau kewajiban kita selaku kepala keluarga, contohnya, kita berbagi, setiap hari berbagi, semuanya dibagikan kepada orang lain, sehingga kewajiban kita lupa ditunaikan untuk memberikan nafkah, maka itu juga termasuk kategori menjadi buruk, seperti itu. Maka kata kuncinya adalah tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting sekali untuk dipahami sehingga orang-orang bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan masing-masing. Bagaimana contohnya beragama yang berlebihan? Contoh yang paling sering kita lihat ya atau kita dengarkan, ada seseorang atau sekelompok pemeluk agama yang mengkafirkan saudaranya seiman, satu agama. Karena kenapa? Karena berbeda pandangan dan pemahaman keagamaan. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat mengetahui apakah orang itu tergolong ada orang yang kafir atau sebaliknya. Seseorang yang sholat terus-menerus dari pagi, sholat 5 waktu dari pagi sampai malam, kemudian dia tidak melaksanakan hubungan sosial
tidak bersosialisasi, tidak memperdulikan problem-problem sosial yang di sekitarnya, maka itu juga termasuk orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Sehingga dia tidak bisa mengatur mana yang dilakukan secara kewajiban sebagai hamba Allah untuk beribadah, mana yang menjadikan dia sebagai hablum minanas atau bersosialisasi sama manusia. Seseorang juga disebut berlebihan dalam beragama ketika apa? Sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina, ya, membenci figur atau simbol-simbol suci agama tertentu. Maka dalam hal ini orang tersebut sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Selanjutnya, contoh ekstrim, sikap-sikap ekstrim yang lainnya, yakni ketika seseorang menyantap makanan, mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, maka dia terkategori orang yang berlebihan atau ekstrim. Karena tidak bisa dijadikan kita sebagai khususnya orang muslim misalkan untuk memakan atau minum hal-hal yang jelas haram karena dengan alasan toleransi kepada umat agama yang lain, maka ini tidak terkat eh, tidak terkategori toleransi, akan tetapi sebaliknya ini menjadikan sebuah contoh sikap ekstrim. Jangan sampai kita mengatakan mengatasnamakan toleransi dengan mengikuti ajaran ataupun perilaku apapun, eh, apa-apa yang dilakukan oleh agama lain. Sehingga ketika agama kita melarang dan kita melakukan hal tersebut, maka termasuk kategori ekstrim atau eh, tidak moderat. Juga salah satunya adalah merusak rumah ibadah karena tidak sepaham dengan keagamaannya. Ini juga termasuk kategori ekstrim. Dan sikap ekstrim lainnya mengikuti ritual-ritual pokok, ritual-ritual inti agama lain. Karena alasan toleransi ini termasuk juga ekstrim sikap yang tidak moderat. Kemudian selanjutnya adalah di mana posisi atau letak moderat di antara kutub ekstrim tersebut. Orang moderat harusnya adalah berada di tengah-tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama, juga tidak berlebihan dalam menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal ataupun nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehat sehingga mengabaikan teks. Kemudian, kalau kita ambil benang merahnya, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama dan memanusiakan manusia. Kemudian selanjutnya, apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua. Yang pertama adil, yang kedua berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah contohnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktik beragama mengatasnamakan Allah ataupun Tuhannya hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Maka orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan.
Padahal menjaga kemanusiaan itu jauh lebih penting dan merupakan bagian inti dari ajaran agama. Kemudian selanjutnya apa batasan bahwa suatu pemahaman atau pengamalan keagamaan sudah dikatakan atau termasuk dalam kategori berlebihan atau ekstrim. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dilihat berlebihan jika ia melanggar yang pertama, nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama, salah satunya Undang-Undang Dasar ataupun peraturan-peraturan yang lainnya yang disepakati secara bersama. Yang ketiga adalah ketertiban umum. Prinsip ini menegaskan bahwasanya moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial masyarakat. Kita harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan sesama manusia, tidak saling menjelekkan, tidak saling merendahkan. Kemudian kesepakatan bersama, sama-sama dibangun atas kesepakatan musyawarah bersama, maka harus dijalankan dan ditaati. Dan terakhir, tidak merusak ketertiban umum atau artinya patuh terhadap apa-apa yang telah disepakati sehingga menjaga ketertiban umum. Kemudian apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Yang pertama, jika seseorang atas nama ajaran agama melakukan perbuatan merendahkan seseorang, merendahkan harkat martabat dan derajat seseorang, bahkan martabat manusia, maka dia termasuk orang yang melanggar batas. Kemudian, menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu juga disebut melanggar nilai kemanusiaan. Ataupun tindakan-tindakan jelas yang lainnya yang bersifat berlebihan dan ekstrim. Contoh dengan dalih jihad ya untuk agamanya, maka ada seseorang atau sekelompok meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan orang meninggal dunia. Orang-orang yang tidak bersalah meninggal dunia. Dan ini jelas termasuk dalam kategori ekstrim. Contoh lainnya, ketika seorang beribadah, lalu ada orang yang dekatnya yang hampir meninggal akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur tersebut. Artinya, kalau contoh kita ambil satu lagi, dokter yang memiliki profesi sebagai dokter, ketika dia dihadapkan misalkan untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun memberikan penanganan kepada pasien yang sedang kritis, maka sangat diprioritaskan untuk membantu orang agar bisa menyelamatkan hidupnya. Kemudian sholat yang ditinggalkan bisa diganti dengan sholat zuhur seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat ungkapan dari Kiai Haji Maimun Zubair, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkatlah dan tolonglah, barangkali itu penyebab ampunan bagimu di akhirat. Dalam quotes ini kita ambil hikmahnya, bahwasanya sekecil apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan membantu seekor semut pun yang terpeleset dan terjatuh di dalam air dan kita menolongnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, insya Allah ini menjadi amal pemberat di akhirat kelak untuk kita semua. Kemudian contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Contoh yang telah kita sampaikan tadi bahwasanya ada kesepakatan bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan lain sebagainya. Ketika seseorang atas nama ajaran agama bahkan dia melanggar butir-butir Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disepakati bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan juga dalam bernegara. Maka ini jelas termasuk dinilai kategori ekstrim ataupun melanggar. Contoh, ada orang yang menunaikan ibadah,
Sehingga dengan ibadah tersebut mengganggu akses perjalanan. Karena dia melaksanakan ibadah di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah rawan keramaian, ya. Sehingga khawatir menyebabkan kemacetan, menyebabkan rawan kecelakaan, dan yang lain-lainnya. Maka ini menjadi contoh melanggar ketertiban umum. Alangkah baiknya ketika orang hendak melakukan ibadah, dilakukan di tempat ibadah yang benar-benar layak dan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian, bagaimana orang yang moderat memahami sifat kemanusiaan? Kita ketahui bahwasanya kemanusiaan ialah salah satu esensi dari agama. Kemanusiaan diyakini bahwasanya sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Sehingga agama mengajarkan bahwasanya menjunjung tinggi kemanusiaan ada inti dari pokok agama. Mengangkat sebuah kehormatan manusia itu jauh lebih penting, bukan sebaliknya untuk mengejek, menjelekkan, bahkan menghancurkan harkat martabat manusia. Dan ini menjadi paham yang sangat dihindari, paham ekstrim yang berlebihan yang mengakibatkan perpecahan. Sebagai contoh, atas nama agama, ada yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, contohnya membunuh, seperti yang kita contohkan di awal tadi, bahwasanya membom sebuah tempat pasar sehingga banyak orang-orang yang di sekitar sana yang tidak bersalah meninggal dunia, sehingga banyak orang yang menjadi korban, dan ini merupakan sebuah paham yang sangat dihindari. Orang yang moderat akan sangat mempertimbangkan kemanusiaan di samping keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam suatu kondisi tertentu, kemanusiaan bisa mendahului subjektivitas keagamaannya. Apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Tentu memiliki makna dan juga tujuan yang berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, prinsip-prinsip keadilan, dan juga keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus memoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agama itu harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tidak ada sedikit pun orang yang menjalankan ajaran agamanya berubah menjadi ekstrim. Apa contohnya yang membedakan agama dan beragama? Yang pertama, ajaran agama untuk memuliakan perempuan, contohnya. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Memuliakan perempuan menurut agamanya masing-masing. Maka masing-masing umat beragama harus mempraktikkan, melakukan hal-hal yang dipandukan oleh ajaran agamanya masing-masing. Kemudian perempuan sebagai contoh. Perempuan diberikan eh, pilihan untuk menjadi seorang eh, yang berkarir ataupun seorang berprofesi sebagai dokter, ya. Akan tetapi ada contoh paham atau amalan agama yang ekstrim sehingga membatasi aktivitas-aktivitas sosial perempuan seperti larangan keluar rumah ataupun larangan untuk menuntut ilmu. Ada juga paham atau amalan agama yang memberikan ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga. Itu juga tidak diperbolehkan. Maka yang diperlukan adalah moderat di tengah-tengah orang eh, selaku manusia atau selaku pelaku eh, moderasi beragama. Kita harus melakukan sebuah kewajiban dan juga tanggung jawab kita. Apakah sama moderasi beragama dengan toleran? Toleran merupakan sebuah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi itu sendiri adalah proses. Toleransi adalah hasilnya. Maka seorang yang moderat
bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang-orang lain yang berbeda dengan pandangannya. Begitu juga seseorang yang moderat, niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia pun tidak memaksakannya berlaku untuk orang lain. Artinya, ketika kita tidak memiliki kesamaan dalam penafsiran suatu ajaran agama, tidak perlu kita membedakan, tidak perlu kita memaksakan kehendak untuk mengikuti pemahaman kita, pun sebaliknya. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama, bukan. Seseorang yang moderat juga harus memiliki pendirian yang teguh dan semangat beragama yang tinggi. Dia harus mengkaji, mempelajari pokok-pokok ajaran agamanya, sehingga ia memiliki pendirian yang teguh dan tidak tergoyahkan dan tidak mudah terombang-ambing. Tapi juga yang paling penting menghormati pendirian orang lain juga dan tidak menyalah-nyalakan. Kemudian selanjutnya ada hal yang tidak sepakat atau tidak sepemahaman, maka tidak perlu diperdebatkan. Maka kita harus memiliki sifat yang moderat dan toleran sehingga tidak memaksakan apa yang kita lakukan tidak mesti dilakukan orang lain, pun sebaliknya apa yang dilakukan orang lain belum tentu bisa kita lakukan karena beda pemahaman. Bagaimana cara membedakan pokok agama dan juga tafsir agama itu sendiri? Untuk bisa memilah mana wilayah pokok agama yang harus kita pegang teguh dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda pandangan, pendapat, dan pemahaman. Maka kita harus memiliki sumber-sumber kepercayaan yang terpercaya, bisa melalui guru, bisa berdasarkan dengan sumber referensi kitab, dan lain sebagainya. Maka sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah untuk diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik dan memadai, serta dibungkus dengan pengetahuan yang luas, maka dia akan menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang wise man yang bisa melihat kekurangan ataupun kelemahan itu dan tidak perlu kita memberikan sebuah penafsiran ataupun memberikan sebuah statement bahwa orang yang tidak sepemahaman dengan kita ataupun kurang ilmunya tidak perlu kita merendahkan orang tersebut dan tidak perlu kita menyalahkan orang tersebut. Apalagi syarat moderat selain berilmu. Yang selanjutnya adalah orang yang moderat harus juga mengandalkan emosi. Terkadang ada orang yang ilmunya tinggi, akan tetapi emosinya tidak terkendali, sehingga dia mudah menyalahkan, mudah mengkafirkan orang lain. Yang paling penting dalam moderasi beragama adalah bagaimana kita bisa menjadikan emosi kita terkendali dengan baik. Kita bisa uh, berempati, kita bisa memberikan sebuah uh, keikhlasan tentang ketidaksamaan dalam pemahaman maupun dalam prinsip. Terakhir, kenapa moderasi beragama itu diperlukan dan sangat penting? Karena yang pertama, sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Kemudian, perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik-konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti ini perlu dimoderasi. Kemudian moderasi beragama ialah upaya mengembalikan pemahaman dan juga praktik beragama agar sesuai dengan esensinya untuk menjaga harkat, untuk menjaga martabat dan peradaban manusia, bukan sebaliknya menjelekkan, mengkafirkan, atau merendahkan martabat manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, yang justru menjadi sebab turun eh, kekurangan ataupun sifat-sifat ekstremisme. Agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sedikit review tentang buku saku atau buku panduan moderasi beragama. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.